Kelvin Hendra. Bab tahun 1239 sampai tahun 1244. Ekspresi Kelvin sedikit berubah. Ketika tirainya ditarik, tempat mereka pun menjadi sangat gelap. Namun, mereka bertiga sudah berada di tingkat roh dan telah membuka mata batinnya masing-masing. Sehingga, tempat yang gelap bukanlah masalah bagi mereka, karena mereka masih bisa melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. BK mengangguk ke arah Kelvin, memberinya isyarat untuk tetap diam. Kelvin juga penasaran dengan situasi yang ada di Pulau Serigala ini. Ketika itu, dia langsung menahan nafasnya. Tak lama kemudian, mobil perlahan mulai berhenti. Selanjutnya, suara pintu mobil terbuka dan seorang pria botak berkata, "Kakak Yoga, ini aku." Telinga Kelvin sedikit bergerak. Dia memang tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, tapi dengan pendengarannya yang tajam, dia masih bisa mendengar nafas seseorang. Dia menduga bahwa di luar sana ada sekitar 10 orang. Di antara mereka, ada 4 kultivator dan yang paling kuat berada di fase pencerahan, yakni baru saja membuka keterampilan khususnya. "Jangan bicara sembarangan. Aku tidak akrab denganmu." Terdengar suara yang tidak sabaran. Suara pria botak kembali terdengar, "Kawan, kami mengerti semua aturannya, kami berjumlah 3 orang dan biaya lintas jalannya adalah 50 waro per orang. Karena kami berjumlah 3 orang, maka kami perlu membayar 150 waro. Kami sudah menyiapkannya. Waro tampaknya adalah mata uang di pulau ini." Setelah itu, dia kembali berkata, "Arman, cepat ambil sayurannya dan berikan pada saudara kita." "Apa gunanya sayuranmu?" Orang yang bernama Yoga berkata dengan wajah kesal, "Biaya lalu lintas sebelumnya adalah 50 waro, sekarang telah menjadi 100 per orang." "Kakak," kata pria botak, 100 waro per orang. "Ini agak mahal. Ada 7 atau 8 pos penjagaan di sepanjang jalanan ini dan kami harus melewati semuanya. Dari satu perjalanan ini, kami hanya mendapatkan keuntungan 2 atau 300 waro. Jika kalian menaikkan harganya menjadi 2 kali lipat, maka kami sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan nantinya. Itu urusan kalian, bukan urusanku." Yoga berkata dengan tidak sabaran, "Kenapa kau menutup tirai mobilmu? Apa kau sedang menyembunyikan sesuatu di dalamnya?" "Tidak, tidak," kata pria botak dengan cepat. "Itu hanya kandang anjing, tempat kami biasanya tidur dan baunya sangat busuk, jadi kami menutupnya dengan tirai." "Benarkah?" Terdengar suara Yoga. "Hei, cepat periksa apa yang ada di dalam sana." Di samping Yoga, seseorang tersenyum, lalu dia berjalan mendekat. Di balik tirai, Kelvin dan yang lainnya mengerutkan dahinya. Kelompok orang ini adalah perampok. Kekacauan di pulau ini, tampaknya jauh lebih parah daripada yang dibayangkan oleh Kelvin. "Buka saja. Jangan buat kawan-kawan ini merasa tidak nyaman," ujar pria botak dengan cepat. Namun, orang-orang sepenuhnya mengabaikannya. Tak lama kemudian, Kelvin melihat tirai di depannya dibuka dan seorang pria kurus muncul di depannya. Orang itu bolak-balik menatap BK dan Becky. "Ada apa?" Terdengar suara Yoga. "Bos." Orang kurus itu tersenyum dan berkata, "Bos, ternyata tidak ada bau busuk di sini, sebaliknya. Malah ada 2 wanita cantik yang wangi." Dia berkata sambil menyeringai, "Turun." Kelvin merasa sedikit gugup dalam hatinya. Lantas dia turun dari mobil dengan jujur. Setelah keluar dari mobil, dia juga melihat keadaan di luar. Di jalanan depan ada beberapa pagar kayu yang menghalangi mereka. Di sekitar pagar itu ada beberapa orang yang sedang duduk. Di antara mereka, ada seorang pemuda berambut panjang dan memegang pedang besar. Matanya terus menatap tubuh BK dan Becky dari atas ke bawah. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Brengsek kau botak, bisa-bisanya kau menyembunyikan wanita cantik seperti ini. Bahkan mereka juga kembar. Dari mana kau mendapatkan mereka?" Ekspresi pria botak sontak berubah, dia segera berlari dan berkata, "Yoga, tolong beri aku muka. Jika kau meminta kami untuk membayar 100 waro per orang, maka aku akan membayarnya." Mereka bertiga baru saja datang ke pulau ini. Mereka tidak tahu apapun, beri mereka kesempatan. "Muka. Memangnya kau punya muka?" Yoga mengomel. "Bawa kedua wanita itu kemari. Selama ini, aku belum pernah bermain dengan wanita kembar. Setelah aku bosan, aku akan membuang mereka ke Laut Biru. Dengan penampilan seperti ini, si kembar ini, seharusnya mereka bisa dijual dengan harga yang baik." Laut Biru ini mungkin nama dari sebuah tempat. Mendengar ucapannya, ekspresi Kelvin dan yang lainnya berubah dingin. "Yoga." Pada saat ini, pria botak berdiri di depan Kelvin dan yang lainnya dengan sangat berani, sembari berkata, "Jangan terlalu berlebihan. Jika kau sampai membuat orang yang tidak bisa makan, maka kau juga tidak bisa makan. Berhenti berpura-pura." Yoga melihatnya dengan tidak sabar dan berkata, "Apa kau pikir masih sama seperti saat ayahmu masih ada? Kau sudah terpuruk dan menjadi seperti ini. Jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kau tidak berhak ikut campur. Sekarang, pergi dari sini." Yoga mengangkat pisau di tangannya dengan tidak sabar. "Kalati tidak, hari ini, kau akan mati di sini." Wajah pria botak itu sontak berubah. Dia menggertakkan giginya,
lalu tersenyum getir dan berkata, "Kalian bertiga, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi kalian." Setelah bicara, dia mengalah dan minggir ke sisi samping. Yoga tampak bersemangat dan berkata, "Sial, gadis kembar yang cantik. Aku sudah tidak sabar." Dia merentangkan tangannya dan mencoba meraih tangan kedua wanita tersebut. Siu. Tepat pada saat itu, Kelvin tiba-tiba merasakan adanya gelombang energi spiritual yang datang dari belakang. Wajah Yoga sedikit berubah. Dia melihat pedang terbang yang sedang melesat ke arahnya. Dia segera menghindar ke sisi samping. Siu. Pada saat ini, Kelvin menekuk jari tangan kanannya. Selain dua gadis kembar itu, mereka semua tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seutas benang perak, dalam sekejap, menembus tubuh Yoga. Yoga, yang awalnya ingin melarikan diri, tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Siu. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya hijau, melintas di samping Kelvin dengan kecepatan tinggi dan langsung menusuk jantung Yoga. Yoga baru saja terkena tusukan pedang terbang di dadanya. Pedang itu menembus dadanya dan membuatnya menyemburkan darah. Kenapa dia tidak bisa menghindarinya? Dari belakang, terdengar suara orang terkejut. Kelvin menoleh ke belakang. Di belakang, ada sebuah mobil sport berwarna merah. Mobil itu berhenti setelah mendekati mereka. Kemudian, dia membuka mulutnya, dan pedangnya sempat berputar satu kali, sebelum akhirnya masuk ke dalam mulutnya. Mobil pun berhenti dan pintunya terbuka, lantas seorang gadis seksi berambut panjang, mengenakan kacamata hitam dan atasan tanpa lengan serta celana pendek turun dari mobil. Melihat penampilan dan pakaian wanita itu, Kelvin pun merasa terkejut, seolah dia sedang melihat So. Tentu saja, wanita ini bukan So. Hanya saja, cara berpakaian dan perangainya sangat mirip dengan So. Namun, mereka memiliki karakter yang sama, yakni terlihat manis dan menawan. Wanita ini sangat seksi. Dia mengerutkan keningnya, sambil melihat Yoga yang terbaring di tanah, lalu mengerutkan alisnya dan tidak terlalu peduli. Dan ketika mereka semua melihat wanita ini, wajahnya tampak ketakutan. Wanita itu melirik pria botak dan berkata, "Naik ke mobil dan ikuti aku dari belakang. Aku akan membawa kalian masuk ke kota." Pria botak menjadi sangat gembira, lantas berkata, "Terima kasih, Nona Ziza." Kelvin terkejut menatap wanita itu. Sebenarnya, wanita ini tidak terlalu kuat dan kira-kira hanya berada di tingkat 5 fase pencerahan. Namun, dia membawa sebuah senjata spiritual. Perlu diketahui, pedang pertama Kelvin, pedang awan, adalah hasil dari barang rampasan. Dia menoleh ke arah pria botak. Tampaknya pria botak ini paham bahwa jika mereka mengikuti wanita ini, mereka bisa masuk ke dalam kota tanpa hambatan. "Naik ke mobil," kata pria botak. Kelvin dan yang lainnya segera naik ke mobil. Wanita itu menatap mayat Yoga sekilas, lantas berkata pada orang-orang di sekitar sana, "Jika tidak ingin mati, singkirkan penghalang jalan itu." Orang-orang itu tidak berani melawannya. Mereka dengan jujur memindahkan penghalang jalannya. Wanita itu kembali ke mobil sportnya, menyalakan mesin, dan melanjutkan perjalanannya. Setelah kembali ke mobil, Becky bertanya, "Apa wanita cantik ini?" "Sangat hebat." Pria botak tersenyum dan berkata, "Dia adalah salah satu pahlawan wanita di kota Tirana. Namanya adalah Ziza Hermawan. Walau dia tidak terlalu kuat, tapi ayahnya sangat kuat, namanya adalah Pel Hermawan." Begitu mendengarnya, hati Kelvin sedikit tergugah. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Pel Hermawan adalah sosok di urutan ke-11 peringkat immortal. Sosok seperti ini ternyata juga dibuang di pulau ini. Becky berkata dengan gembira, "Kenapa kau memanggilnya sebagai pahlawan wanita?" "Ah," kata pria botak itu. "Di pulau kita ini menganut hukum rimba. Banyak kultivator yang menganggap remeh nyawa orang lain. Mereka sering memukul dan mencaci orang lain. Ketika suasana hati mereka sedang buruk, bahkan mereka akan tega untuk membunuh orang lain. Ketika Ziza melihat hal seperti ini, biasanya dia akan berdiri dan melindungi mereka." Ayahnya merupakan salah satu dari 3 sosok puncak di Pulau Serigala. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu mereka, kata pria botak itu. Becky terkejut, dan kembali mengobrol dengan pria botak itu. Kelvin pun semakin mengagumi kemampuan Becky. Tidak lama kemudian, dia merasa bahwa celana dalam pria botak itu hampir terlepas. Pria botak ini bernama Panji, ayahnya pernah menjadi seorang kultivator di tingkat roh dan orang yang terkenal di seluruh pulau. Ayahnya pernah punya banyak pengikut dan dianggap sebagai salah satu kekuatan puncak di kota ini. Ketika itu, Panji, di kota ini, bisa dibilang adalah generasi kedua anak orang kaya. Kemudian, ayahnya ditikam dari belakang oleh saudara kandungnya sendiri. Pada akhirnya, pengaruh dan kekuatan ayahnya jatuh pada orang yang membunuhnya. Sementara luka di dada Panji, itu adalah luka tusukan yang terjadi di masa silam. Dia pernah dibuang ke pegunungan. Namun, dia sangat beruntung, karena ternyata dia bisa bertahan hidup. Namun, bakatnya dalam kultivasi sangat buruk. Dia sama sekali tidak berani membalaskan dendam keluarganya. Sebaliknya, ketika pihak lain tahu bahwa dia masih hidup, mereka sering menghinanya dan tidak langsung membunuhnya. Akhirnya,
demi menyambung kehidupan, seorang kultivator seperti Panji, hanya melakukan beberapa hal yang dilakukan oleh orang biasa. Dia mencari nafkah dengan cara seperti itu. Pada hari biasa, dia juga mengadopsi beberapa anak yang tidak diinginkan oleh orang lain. Menurut ucapannya, dia telah mengadopsi 6 anak dan beberapa telah meninggal karena berbagai alasan. Sekarang hanya tersisa 2, yakni Arman dan Armin, yang ikut balapan mobil dengannya. Sementara hal-hal tentang ayahnya sudah dilupakan. Orang-orang di lapisan bawah harus berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Bagi para kultivator, demi mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dan lingkungan hidup yang lebih baik, mereka akan berjuang mati-matian untuknya. Ini adalah dunia yang kejam di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Sementara 3 sosok di tingkat Ningdan di Pulau Serigala adalah Pel Hermawan, yang berada di urutan ke-11 peringkat immortal, Anwar yang berada di urutan 13, dan orang terakhir adalah Lazarus Luther yang menduduki urutan 4 dalam peringkat immortal. Kelvin sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sosok yang berada di urutan keempat berada di Pulau Serigala. Ternyata Pulau Serigala rakus ini lebih dalam dari yang dibayangkan sebelumnya, apalagi di tempat ini, ada kemungkinan merupakan markas besar organisasi Zero. Tentu saja, yang lebih mengejutkan bagi Kelvin adalah Anwar merupakan salah satu dari 3 sosok di tingkat Ningdan di pulau ini. Kenapa Dewa Wabah ini berada di pulau ini? Dia melirik Becky yang sedang asyik mengobrol dengan pria botak, lantas dia bertanya pada bisa melalui suara telepati, kenapa sosok di urutan keempat peringkat Immortan dan Anwar juga berada di pulau ini. Lazarus Luther adalah seorang jenius. Dia dilahirkan di Pulau Serigala. Pada kadar tertentu, kehadirannya di pulau ini merupakan asal-usul kota Tirana. Bisa dibilang, dia adalah tuan tanah kota Tirana. Becca memberinya penjelasan. Sementara untuk Anwar, dia tinggal di pulau ini karena dia mencintainya. Mencintai pulau ini? Kelvin bertanya dengan ragu-ragu. Dia masih punya cinta seperti itu. Ya, dia bukan dibuang oleh penjaga malam, melainkan dia sendiri yang datang ke sini. Entah kenapa dia melakukannya, mungkin hanya dia sendiri yang tahu, kata Becesa. Mobil terus berjalan sepanjang jalan. Perjalanan mereka kali ini sangat lancar. Orang-orang yang biasanya merampok dan meminta uang di pinggir jalan, begitu mereka melihat Ziza, mereka semua langsung bersikap seperti seorang cucu. Begitu mereka melihat mobil Ziza mendekat, mereka segera memindahkan penghalang jalannya. Dengan begitu, Kelvin dan yang lainnya bisa melanjutkan perjalanan tanpa banyak hambatan. Tak lama kemudian, banyak bangunan muncul di kejauhan dan terpampang di depan mata Kelvin. Seluruh kota, sebagian besar dibangun dengan kayu dan batu. Jika dilihat dari jauh, maka kota ini seperti sebuah kota kuno. Jalan-jalan di kotanya tidak terlalu lebar. Setelah memasuki kota, Kelvin menemukan bahwa gedung-gedung di kedua sisinya tidak terlalu tinggi. Sebagian besar gedung hanya memiliki 2 lantai. Gedung itu jarang dihuni oleh manusia. Jumlah penduduk yang tinggal di sini relatif sedikit. Selain itu, Kelvin, ketika melihat orang yang lalu lalang, dia merasakan sebuah perasaan hening dan sepi. Ini adalah pandangan mata orang-orang yang sudah putus asa terhadap kehidupan. Orang-orang yang sudah putus asa terhadap masa depan. Panji menjelaskan, rumah-rumah di kota ini, semuanya dibangun dari generasi ke generasi. Setelah banyak rumah dibangun, orang-orang kemudian mati dan tidak ada yang tinggal di sana lagi. Tempat ini tidak simen di kota. Jadi, kecuali mereka sudah tidak punya pilihan lain, tapi sebagian besar orang tidak akan memilih untuk tinggal di sini, kata Panji. Apa biaya sewa rumah di tempat ini mahal? Tanya Kelvin. Sebenarnya, biaya sewa rumahnya tidak terlalu mahal, kata Panji. Kawasan pinggiran ini berada dalam pengaruh. Titik. Bersambung.